semuanya, aku Ika. Jadi di sini aku bakal mewawancarai salah satu owner jamu di Jogja yang memanfaatkan teknologi digital. Keren banget kan? Seperti apa? Yuk simak. Oke, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Oke, mungkin boleh diperkenalkan dengan Kak siapa? Sebagai apa? Oke, selamat pagi. Saya Niken Agustin. Saya selaku owner dari CV Ngombe Jamu Indonesia dengan brand kami Herba Rasa. Simply, healthy, and happy. Oke, sejarah singkatnya nih tentang usahanya dan kapan sih usahanya berdiri itu? Usaha kami itu berdiri sejak tahun 2018. Jadi pada saat itu karena saya ibu rumah tangga, masih baru newbie kayak gitu. Jadi saya yang sebelumnya dulu kalau masih kuliah itu kita tuh aktif gitu ya, Dika harus tuh aktif banyak kegiatan. Tapi ketika sudah berumah tangga tuh kayak masuk ke fase yang baru. Sebagai ibu saya harus adaptasi, tapi saya dalam hati kecil tuh pengen tetap bisa berkarya. Walaupun itu hanya di rumah, kayak dari kecil itu memang saya suka berbisnis sebetulnya. Jadi kalau dulu pas SD, SMP sampai SMA itu saya suka jualan-jualan di sekolah kayak gitu. Sebelumnya saya pernah gagal dulu. Jadi saya dulu waktu kuliah itu pernah berpartner sama temen, terus kita buka bisnis itu hijab awalnya. Ya 4 tahun berjalan, tapi ternyata harus gulung tikar karena memang starting pointnya mungkin kurang pas, terus manajemennya kurang bagus seperti itu ya. Banyak faktor karena masih baru juga. Nah, pengalaman itu ya kemudian saya bawa untuk membangun usaha yang sekarang. Ya saya pengen usahanya tuh kuliner, walaupun saya nggak punya basic bikin minuman atau masakan, saya juga nggak pintar masak kayak gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bisnis kuliner. Yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan riset. Saya kemudian mencari alternatif yang di situ peluangnya masih besar tapi persaingannya masih kecil. Nah, jadi lewat Instagram saya cari minuman yang kekunuan. Nah, yang kekunuan. Terus saya pikir-pikir, oh jamu kali ya. Kayaknya pada waktu itu saya riset di Instagram, saya cari ada nggak sih pengusaha jamu di Jogja yang dia itu memanfaatkan sosial media. Iya, nah. Ternyata pada tahun 2018 itu masih sedikit. Tapi kalau di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya itu sudah ada. Makanya pada waktu itu saya kemudian mencoba membuka usaha jamu di rumah itu menggunakan sosial media untuk pemasarannya. Jadi platform digital yang digunakan ini sosial media Instagram ya? Iya, dulu awalnya di Instagram. Kalau dulu itu kan mungkin sebelum 2018 masih BB ya. Kalau dulu masih pakai BlackBerry. Oh iya, BlackBerry. Nah, kalau pas 2018 itu awal-awal mulanya Instagram. Jadi masih belum terlalu banyak orang pakai kayak gitu. Nah, mungkin di situ karena masih baru jadi agak gampang nih mau promoin segala macam, malah justru lebih gampang kayak gitu pesaingnya tuh belum terlalu banyak. Kalau sekarang kan kompetitornya sudah Iya. ya. Kira-kira kalau TikTok atau website gitu pakai nggak sih? Nah, seiring berjalannya waktu, dulu itu kan awal itu saya masih semuanya serba sendiri ya. Serba sendiri dari beli bahan baku, terus memasin, jualin, terus macam-macam lah, itu masih semuanya sendiri. Kemudian pada waktu setelah pandemi kemudian saya mulai mendekatkan sama dinas-dinas. Jadi kita pendekatan ke dinas kayak gitu karena waktu itu kan program dari pemerintah itu ada yang namanya Scale Up Business UKM-UKF. Jadi dinas itu ada pelatihan macam-macam lah. Nah, di situ saya ikut. Karena waktu itu anak saya sudah mulai masuk sekolah ya, jadinya udah ada waktu luang. Saya akhirnya ikut pelatihan dari digital marketing, terus manajemennya, sampai ke pembiayaan segala macam. Nah, di situ salah satu pelatihannya itu ini pembuatan website, terus TikTok juga. Jadi akhirnya kita bikin sendiri kayak gitu. Kalau sekarang kan banyak tuh jasa bikin ya, tahu-tahu udah jadi. Nah, kalau saya bikin sendiri dari yang nggak mudeng sampai bingung kayak gitu. Nah, sekarang alhamdulillah udah ada sendiri untuk website dan juga TikTok. Kalau marketplace yang digunakan
Heba Rasa ini apa sih kira-kira? Kalau sampai sekarang yang masih bertahan itu di Shopee. Oh, Shopee. Ya, dulu udah pernah coba Tokopedia, terus pernah juga di Bukalapak kayak gitu, Bukalapak. Tapi yang bertahan sampai sekarang itu masih di Shopee. Karena prosedurnya yang mudah itu ya. Prosedurnya mudah dan target pasarnya juga di situ. Target pasarnya itu di range usia berapa? Kalau target pasar kami usia 28 sampai 35 tahun. Jadi rata-rata wanita, mereka pekerja, aktif, usia aktif, seperti itu, suka dengan gaya hidup sehat, terus suka yang praktis, itu cocok dengan produk kami. Terus untuk memulai pemasaran secara online tuh dari 2018-nya atau 1 tahun setelahnya? Mulai pemasaran itu kalau 2018 kan kita baru mulai istilahnya brandingnya ya, branding di Instagram. Nah, mulai pemasaran itu setelah pandemi sih lebih tepatnya. Saat kita sudah punya Shopee itu, terus website, nah itu kita baru mulai optimasi di situ. Gitu. Terus kira-kira ada nggak sih dampak terbesarnya setelah adanya mungkin perkembangan teknologi bagi pemasaran ini? Dampaknya cukup signifikan. Jadi kalau dulu bisa dibilang bisnis itu harus yang offline. Nah, sejak pandemi kan kita jadi perilakunya berubah ya. Dari perilaku bisnisnya berubah, kita mau beli aja sekarang juga apa-apa serba online kayak gitu. Jadi saat pandemi itu ya alhamdulillah sih, pandemi kalau bagi kami itu jadi suatu rezeki ya gitu, karena memang omset kami naik berkali lipat. Kemudian kayaknya kita udah masuk nih track bisnisnya udah masuk di track yang benar kayak gitu, saran dan segala macamnya seperti itu. Kira-kira tuh ada nggak sih selain dampak tentang pemasaran dari teknologi ini, mungkin dari segi komunikasi pelanggan atau proses produksinya? Iya, jadi sekarang kan sudah ada AI ya, udah ada AI. Jadi itu pun kita manfaatkan, kita maksimalkan juga kayak gitu. Jadi dari pemasaran sudah pasti, saran kita pakai sosial media, terus untuk bikin konten kita juga pakai bantuan AI juga kayak gitu. Dan AI itu juga membantu dalam tanda kutip kita jadi nggak butuh SDM terlalu banyak sebetulnya. Jadi kayak laporan keuangan, kita sudah ada beberapa aplikasi seperti itu. Terus untuk bikin konten, caption, segala macam itu kita bisa cari di AI. Bahkan sampai foto produk pun sekarang di AI juga canggih kayak gitu kan. Video juga dia juga bisa. Jadi alhamdulillah sekarang sangat membantu. Kadang kita bingung ide kontennya apa ya. Kita tanya tuh ke ChatGPT misalkan kayak gitu. Oh langsung tek. Oh yang ini masuk sih, tapi tetap harus kita filter ya. Kita filter mana yang masuk untuk kebutuhan bisnis kita. Jadi untuk prompt-nya juga harus kita sesuaikan seperti itu. Terus ada nggak sih tantangan utama dalam pemanfaatan teknologi bagi usahanya? Tantangan utama lebih harus mau untuk mengupgrade diri. Jadi kayak kita pengen usaha kita itu makin besar, skillnya makin besar, otomatis kita harus meningkatkan kapasitas diri, harus mau belajar kayak gitu. Apalagi sekarang kan sudah masuk Gen Z ya. Kalau Neha masih milenial kayak gitu, masih milenial yang sebetulnya masuk ke TikTok pun saya sebenarnya agak males gitu ya. Tapi sekarang trennya ke situ kayak gitu. Bahkan bikin video itu sekarang kalau di TikTok kan yang pendek-pendek ya, kalau di Reels harus yang agak panjang kayak gitu. Jadi harus disesuaikan juga biar masuk ke algoritmanya juga kayak gitu. Jadi dan itu ngefek banget sih buat di bisnis kita. Kayak misalkan kan ini kan produk kita kan produk khas Jogja. Gak mungkin dong kita jualnya ke orang Jogja kayak gitu. Jadi target kita tuh pasti orang luar Jogja. Nah, gimana caranya ya? Salah satunya lewat sosial media itu. Gimana caranya biar kita bisa nembak nih orang yang di luar Jogja kayak gitu ya, dengan caption yang sesuai, dengan hashtag yang sesuai kayak gitu. Jadi sekarang jangkauannya pun walaupun kita pemasarannya itu kita kasih taunya lewat sosial media, tapi jangkauannya untuk Jabodetabek, untuk luar Jogja, bahkan sampai luar negeri juga seperti itu. Terus
kira-kira ada nggak sih rencana di tahun ini atau tahun depan untuk lebih mengembangkan lagi mungkin pemanfaatan dari teknologi digital ini terkait usahanya? Pasti ya Kak ya, jadi kayak sekarang kita maksimalin dari AI itu sendiri, kita maksimalin, terus kita juga transfer knowledge juga ke karyawan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin karyawan yang masuk ke tempat kita tuh ya minimal dia tahu, oh kalau TikTok tuh seperti apa, Shopee seperti apa, bikin konten harus seperti apa kayak gitu. Jadi nggak yang bener-bener buta, nggak tahu kayak gitu loh. Seperti itu. Walaupun bisa dibilang UKM ya, tapi untuk di dunia bisnis tuh kan nggak ada tuh, oh ini UKM, ini usaha, ini pengusaha besar, kan nggak ada. Kita kan masuk masuk ke laut ya udah sama-sama kayak gitu kan, semua ikan lah ibaratnya gitu. Mungkin harapannya adanya teknologi informasi dan komunikasi dalam sebuah UMKM tuh apa sih, mungkin bisa disampaikan? Harapan saya ya pribadi ya, harapan saya untuk teman-teman UKM ya, untuk teman-teman UKM itu pastinya bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi kalau sekarang sudah semuanya serba digital, bahkan kita bayar aja sekarang kalau di Jakarta tuh bayar udah nggak mau pakai cash kayak gitu kan. Jadi uang cash tuh nggak laku kayak gitu. Nah sekarang kita harus melek digital. Jadi dari finansial, kemudian dari marketing, kemudian dari the content segala macam itu semua sudah bisa memanfaatkan digital seperti itu. Jadi ya sekali lagi kalau kamu pengen usaha kamu scale up lebih besar, kamu juga harus meningkatkan kapasitas diri, harus mau belajar seperti itu. Oke, berarti pada intinya teknologi itu mempunyai dampak positif ya kayak usaha. Tapi itu juga tergantung siapa yang pegang. Ya tergantung. Ya, jadi teknologinya bagus, tapi kalau orangnya nggak bisa manfaatin, ya sama aja kayak gitu. Ataupun justru malah jadi negatif ya. Oke, mungkin ini ya ada beberapa contoh produknya. Ya, ini produk olahan, produk wedang rempah dari yang celup, serbuk, dan original juga. Berarti memang basicnya adalah ginger ya? Iya, basicnya dari rempah-rempah, jahe, seperti itu. Sama yang cair juga ada. Oke. Mungkin gitu dulu teman-teman, karena sebenarnya pemanfaatan teknologi ini benar-benar ini ya sangat berdampak positif bagi pelaku usaha UMKM, dan yang kedepannya adalah kita harus membuka diri terhadap teknologi ya terutama.